Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai faktor pendorong dan penghambat dari persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat tempat tinggal saya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Gaida Nandasya Sabila dari kelas 11 IPA 1. Mari kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendorong persatuan dan kesatuan di lingkungan tempat tinggal. Dari yang saya temukan, saya mendapatkan 3 faktor, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. 1. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Dalam isi rumusan Sumpah Pemuda tersebut terkandung nilai utama yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa yaitu Indonesia. Ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa telah menjadi penyemangat bangsa Indonesia untuk bersatu. Ikrar inilah yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan isi Sumpah Pemuda, kita harus mempererat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan di antara bangsa Indonesia. Kita juga harus membina kerukunan hidup dalam bermasyarakat dan bernegara, serta menumbuhkan kesadaran bahwa ancaman terhadap satu pulau atau daerah lain juga berarti ancaman bagi seluruh tanah air Indonesia. Yang kedua, Pancasila. Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan Pancasila bersifat universal. Artinya, nilai-nilai Pancasila tidak diciptakan hanya untuk satu suku bangsa saja. Nilai-nilai Pancasila juga tidak hanya diperuntukkan bagi penganut agama tertentu saja, tetapi nilai Pancasila ini dapat dijadikan pedoman hidup rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pancasila dimiliki dan digunakan oleh semua unsur bangsa Indonesia. Kita harus melestarikan dan mengamalkan sila Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Hal ini harus dilakukan agar penerus bangsa tetap dapat menghayati dan mengamalkannya, dan agar intisari nilai-nilai yang luhur ini tetap terjaga dan menjadi pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. Kondisi bangsa Indonesia yang diliputi oleh berbagai perbedaan dapat dipersatukan, salah satunya dengan melaksanakan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan senantiasa terjaga jika nilai-nilai dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika selalu dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam pergaulan sehari-hari. Berikutnya, saya akan membahas mengenai faktor penghambat persatuan dan kesatuan masyarakat. Dari yang saya temukan, ada 5 faktor yang menghambat. Yang pertama, ialah kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Yang kedua, geografis. Yang ketiga, munculnya gejala etnosentrisme. Yang keempat, melemahnya nilai budaya bangsa. Dan yang kelima, pembangunan yang tidak merata. Yang pertama, kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Kondisi ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta adanya toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Keberagaman tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang memicu lepas kendali, tumbuhnya perasaan kedaerahan yang berlebihan yang dapat memicu terjadinya konflik antar daerah atau antar suku bangsa. Cara menyikapi keberagaman ini adalah dengan menerapkan toleransi. Toleransi adalah cara menghargai dan menerima perbedaan atas berbagai perilaku, budaya, agama, dan ras yang ada di dunia ini. Toleransi adalah keniscayaan bagi bangsa majemuk dengan berbagai latar belakang suku, agama, dan ras seperti di Indonesia. Yang kedua, faktor geografis.
Wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan yang memiliki karakteristik berbeda-beda tiap pulaunya. Kondisi ini dapat semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila terjadi ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi. Oleh karena itu, antar pulau di Indonesia harus saling memenuhi dan saling membantu kekurangan pulau satu sama lain sehingga ketidakmerataan pembangunan dapat diminimalisir. Faktor ketiga adalah munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Hal ini jika tidak diatasi tentu saja akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan kesatuan pandangan dan persepsi untuk mensinergikan keselarasan dan tindakan, kebijakan dan rencana aksi yang utuh agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Yang keempat adalah melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kontak langsung antara lain melalui unsur-unsur pariwisata. Kontak tidak langsung antara lain melalui media cetak seperti majalah dan tabloid, atau media elektronik seperti televisi, radio, film, internet, telepon seluler yang mempunyai fitur atau fasilitas lengkap. Dengan demikian, kita sebagai warga negara Indonesia harus cermat dalam menerima dan mengolah informasi yang kita terima dari berbagai media. Kemudian yang terakhir yaitu pembangunan yang tidak merata. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Hal tersebut apabila tidak diselesaikan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, kita harus mengimplementasikan sila kelima Pancasila, di mana seluruh masyarakat Indonesia harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi individu yang memiliki akses ke faktor-faktor ekonomi dengan prinsip kesetaraan, akses pendidikan yang memadai, pendidikan, dan terutama penghidupan yang layak bagi masyarakat. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang telah saya jelaskan dapat bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.